Bertemu kembali dengan Falastalk bersama dengan Fajar Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Sesi ini adalah sesi yang masih terkait HAM mengenai implementasi undang-undang disabilitas. Falastalk adalah tempat kita membahas berbagai permasalahan terkait hukum dan HAM, baik itu hal-hal yang sederhana maupun hal-hal yang krusial. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif untuk mendapatkan kesempatan pertama terkait kanal-kanal sesi-sesi Falastalk. Bersama dengan kita hadir narasumber Bapak Andi. Siap. Yang menggeluti bidang HAM, dan karena tema kita ini masih terkait HAM, tentu kita berterima kasih ke Pak Andi yang kembali hadir untuk membahas tema-tema tentang HAM. Sehat selalu Pak Andi? Sehat selalu Pak Andi. Terima Pasti kasih sudah diundang lagi. Yang keren pasti Pak Andi semakin dikenal nih di Falastalk. Amin. Amin. Ya. Mungkin ada yang baru mengikuti Falastalk Pak, dan Ya. ingin jauh lebih tahu tentang Bapak. Silakan Pak. Baik ya pemirsa Falastalk, mungkin yang baru mengikuti atau melihat saya perkenalkan diri, nama saya Andi Taleting Langi, dan sehari-harian sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya segmen-segmen di Falastalk ini sangat menarik, jadi rugi untuk dilewatkan, jadi mohon disimak terus isu-isu yang menarik di Falastalk. Apalagi terkait HAM. Apalagi Baik, Pak Andi, kalau kita bicara tentang HAM ini pasti sangat luas sekali, tapi kita coba masuk kepada HAM khusus para disabilitas. Iya. Nah, mungkin kita masuk dari satu pemahaman dulu. Disabilitas ini lingkupnya apa saja ya Pak? Ya, kalau disabilitas ini kan lingkupnya ada fisik, penyandang disabilitas fisik, terus penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan juga sensorik seperti itu Pak. Sensorik. Jadi kalau bicara disabilitas ini kan menariknya bahwa tidak ada manusia yang ingin dilahirkan dengan keterbatasan. Jadi disinilah faktor di mana kita harus menghormati mereka juga selayaknya seperti manusia normal. Mereka mereka juga ingin dihargai, ingin dihormati, dan saya yakin teman-teman disabilitas itu juga mampu seperti orang-orang normal sedianya. Hanya memang karena kondisi yang memang tidak memungkinkan seperti itu, oleh karena itu negara dalam hal ini itu memiliki suatu tanggung jawab untuk memberikan mereka akses yang ini kepada mereka seperti itu Pak. Jadi memang ketika PBB mengeluarkan konvensi tentang penyandang disabilitas, dan ini kemudian ratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menguatkan secara hukum nasional kita dan juga secara institusional bahwa penyandang disabilitas ini sudah dilindungi secara hukum. Sebenarnya kita sudah punya undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Penyandang Cacat. Tapi kata cacat itu perspektifnya terlalu negatif, sehingga kata cacat itu diganti dengan difabel ataupun disabilitas. Nah, dengan dan cacat itu cenderung kepada fisik ya? Cacat kepada fisik. Nah, oleh karena itu dengan perubahan nomenklatur seperti itu, ini membuat lebih soft penyebutannya kepada teman-teman penyandang disabilitas tersebut. Nah, kita harapkan dengan perubahan hukum ini, mengadopsi dengan CRPD yang sudah kita ratifikasi itu melengkapi dari apa yang belum diatur di Undang-Undang Penyandang Cacat sebelumnya. Jadi Undang-Undang Penyandang Disabilitas 8 tahun 2016 ini memang lebih mendorong bagaimana pengembangan diri dari para penyandang disabilitas sebenarnya. Pengembangan diri ya? Pengembangan diri. Nah, pengembangan diri juga ini sebenarnya dari, kalau kita lihat dari
beberapa instrumen internasional maupun hukum nasional kita, misalnya di Undang-Undang Disabilitas itu sendiri itu mewajibkan misalnya perusahaan ya, memperkerjakan mereka dari jumlah mereka ketika mereka merekrut pegawai itu kalau nggak salah 2% dari jumlah. Ada persentase yang disyaratkan, ada persentase yang disyaratkan. Karena apa? Pada dasarnya penyandang disabilitas ini bisa bekerja, tapi dengan situasi yang berbeda dengan orang normal seperti itu. Misalnya kalau dia catat fisik seperti itu, tapi dia bisa jadi operator. Betul. Ya, selama dia bisa bicara dan apa, dia kan bisa jadi operator. Kemudian misalnya dia cacat salah satu bagian tubuh, kaki misalnya, kan dia bisa mengetik dengan tangan seperti itu. Nah, hal-hal ini sebenarnya di Kementerian Hukum dan HAM sendiri itu sudah mengakomodir jumlah teman-teman penyandang disabilitas yang sudah bergabung menjadi ASN di sini. Tiap kali formasi pasti ada penyandang disabilitas yang kemudian diterima menjadi CASN pada saat itu, seperti itu. Dan ini menarik ketika di sisi lain ternyata misalnya di olahraga. Nah ternyata di Para Games ini kita kalau nggak salah kemarin Para Games itu kita sampai juara umum kalau nggak salah. Karena ya itu tadi ternyata tidak bisa kita pungkiri kemampuan dan semangat mereka untuk menjadi juara juga itu bisa terrealisasi dengan mereka bisa berlatih dengan baik, ada pelatihnya yang cukup berkompeten dan juga prestasi yang mereka dapatkan cukup membanggakan. Jadi memang hal-hal ini yang sangat-sangat perlu didorong oleh negara ya, karena no one left behind. Tidak satupun orang yang tertinggal. Itu yang jadi moto dari UN bagi SDGs ini, Sustainable Development Goals ini, bahwa tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Artinya teman-teman disabilitas juga ini sanggup untuk bersaing di dunia kerja seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya alasan ada perhatian khusus lah untuk hal tersebut. Iya, tidak ada alasan sebenarnya bagi perusahaan ataupun pemerintah untuk tidak merekrut mereka, karena ya tapi kita harus lihat jenis pekerjaan apa yang cocok dengan mereka. Gitu. Nah, ini menarik sebenarnya Pak. Kalau di beberapa negara maju, ya, penyandang difabel ini benar-benar tough. Mereka menunjukkan spirit bahwa mereka sama dengan orang normal, dengan perjuangan mereka, ya, untuk mengakses satu tempat ke tempat lain. Mereka menunjukkan itu, sehingga akhirnya orang-orang normal pun mengapresiasi, Pak. Tapi di Indonesia belum setaf itu, ya, belum sekuat itu kelihatannya, karena ada permisif, ya. Jadi yang kita pengen elaborasi ini adalah budaya yang betul sekali menjadi membuat akhirnya kita melihat kalau kita berikan prosentase seperti condong kepada ya iyalah udah nggak enak nanti kan gitu kan. Nah, ini bagaimana Pak Andi melihatnya nih? Ya betul yang kata Bapak bahwa ini masalah paradigma lagi. Ini masalah paradigma, masalah budaya yang memang ini harus dirubah, dan merubahnya itu tidak hanya dalam waktu sekejap, butuh proses. Ya, bagaimana masyarakat ini bisa berbaur dengan mereka, karena mereka ini sebenarnya para penyandang disabilitas ini mereka cukup capable untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, cukup fight untuk hidup di tengah masyarakat. Kemudian pertanyaannya, apakah masyarakat bisa hidup berdampingan
teman-teman disabilitas gitu. Karena sepertinya saya masih melihat fenomena bahwa teman-teman disabilitas itu masih dianggap sebagai warga kelas 2 gitu. Warga kelas 2 artinya apa? Bahwa dengan segala keterbatasannya mereka seringkali didiskriminasikan perlakuannya ya, baik itu dalam dunia pekerjaan, baik itu dalam mendapatkan akses publik dan sebagainya. Nah, ini kan terbukti bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana infrastruktur seperti itu. Kemarin dalam misalnya P2H misalnya, pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, yang mana Kementerian Hukum dan HAM sudah mendorong kuat di pusat-pusat pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM itu agar memberikan akses terhadap para penyandang disabilitas. Kementerian Hukum dan HAM ini mencoba membangun suatu barometer agar kementerian lain bisa melihat bahwa seperti jalan buat disabilitas untuk akses ke lobi kantor itu sudah ada. Kemudian toilet untuk para penyandang disabilitas untuk mengakses itu sudah ada. Padahal toilet itu kan hanya tinggal memasang gagang doang di handrail ya, handrailnya saja. Kemudian juga lift disabilitas yang kemudian bisa mereka akses itu sudah ada. Nah, ini bagaimana didorong agar semua tempat-tempat pelayanan publik itu bisa diakses oleh karena mereka juga berhak menikmati ruang-ruang publik seperti itu. Nah, ini yang harus masyarakat juga pahami, dan memang pemerintah harus bekerja keras untuk bagaimana mewujudkan seperti ini. Jadi jangan lagi menganggap mereka adalah warga kelas 2 karena mereka sebenarnya sama dengan kita. Kembali saya katakan bahwa tidak ada orang yang mau dilahirkan dengan keterbatasan. Betul. Semua pengen juga lahir dengan normal, tapi karena itu tadi mereka sudah lahir dengan keterbatasan, maka harus dibantu untuk bagaimana mereka mendapatkan akses untuk kesetaraan dengan orang Jadi normal. Kalau kita melihat undang-undang disabilitas ini, peran besar nih ada di pemerintah ya. Ada di pemerintah untuk sementara. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Untuk bisa mempersiapkan sarana prasarana. Dan ini kan memang sudah kita gebiarkan untuk infrastruktur dulu kita dorong di setiap perkantoran, di tempat-tempat umum, bagaimana infrastruktur itu disiapkan bagi mereka yang memang ingin mengakses. Ada tidak adanya komponisi, tetapi akses itu harus ada. Akses itu terus ada supaya kita tidak dianggap mengabaikan hak-hak mereka. Soalnya kita lihat bahwa meskipun mereka keterbatasan, mereka memiliki rasa sensitivitas yang cukup tinggi. Gitu. Artinya ketika pemerintah mengabaikan, mereka akan mengkritik gitu. Nah, dan ini juga menjadi salah satu rekomendasi dari Universitas Pedagogic Review. Salah satu laporannya bahwa bagaimana pemerintah Indonesia bekerja sama untuk mendorong pemenuhan HAM dari kelompok-kelompok penyandang disabilitas, memberikan akses termasuk pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraannya mereka dan sebagainya. Kalau seandainya seorang yang difabel ini merasa bahwa dia didiskriminasi, bagaimana dia atau kemana dia mengadu? Ya, kanal pengaduan ini kan sudah ada di pelayanan komunikasi masyarakat. Oke, di Komnas. Kemudian juga kanal pengaduan di Komnas HAM. Ini dua lembaga ini sebenarnya bisa memediasi ketika merasa bahwa ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kapasitasnya mereka sebagai penyandang disabilitas. Ini bisa dilaporkan dan ini bisa dituntut, misalnya ganti rugi dan sebagainya. Misalnya suatu pertokoan misalnya nih Pak, suatu pertokoan mereka ditolak untuk masuk atau mereka nggak diberikan akses, ini mereka bisa melaporkan. Karena dia sebagai manusia berhak untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Maksudnya dia harus ke supermarket nih,
dia harus jalan sendiri atau apa gitu. Atau dia harus menggunakan kursi roda. Kursi roda. Terus tapi tidak diberikan akses, ya, akses naik atau apa untuk ke dalam supermarket tersebut. Nah, dia bisa menuntut dari pemilik dari Mall tersebut. Karena apa? Karena dia punya hak untuk itu tadi memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu Pak. Dan ini bisa dilakukan pendekatan terhadap pemilik dari ini agar disediakan fasilitas itu. Ya. Tapi pemerintah kita melihat ada sebuah semangat yang bagus sekali untuk bisa membangun sarana prasarana khusus orang difabel. Kalau pertokoan swasta lah terutama. Swasta itu Ya. gimana ya geliatnya ya? Apakah sudah memiliki hal yang sama, pemahaman yang sama dengan pemerintah? Kalau swasta secara ini mau tidak mau dia juga secara pelan-pelan ya Pak. Secara ini tidak masif juga sih sebenarnya, tapi secara approach pendekatan yang lebih lebih mendekatkan kepada aturan. Swasta ini sebenarnya lebih, kalau saya melihat di beberapa perusahaan besar ya, lebih mengakomodir dibanding pemerintah. Apalagi kalau saya bandingkan dengan pemerintah daerah, lebih mengakomodir aksesibilitas penyandang disabilitas dibanding pemerintah. Saya mengambil contoh seperti ini. Saya nggak sebut satu pemerintah kota ya. Di salah satu pemerintah kota itu ternyata ketika saya ke sana, saya mencari akses untuk disabilitas itu belum dibangun. Untuk difabel ya? Untuk difabel. Padahal saya tahu bahwa kantor itu banyak sekali orang lalu lalang untuk mendapatkan pelayanan. Kantor itu merupakan kantor pelayanan, tapi untuk akses disabilitas tidak ada. Sampai saya mengatakan bahwa salah satu yang kurang di dalam bentuk bangunan ini adalah akses untuk disabilitas. Dan alhamdulillah mungkin 1 bulan setelah saya ngomong itu sudah dibangun. Langsung dibangun RAM-nya. Dibangun RAM-nya Pak, karena memang tidak membutuhkan biaya berapa gitu. Hanya jalan yang agak naik supaya mereka bisa mengakses kalau ada memang orang difabel yang datang ke sana ya. Ya, penyandang disabilitas yang memang membutuhkan pelayanan seperti itu. Nah, ini menarik ketika kita berdiskusi dengan teman-teman disabilitas, apa menjadi keinginan mereka. Sebenarnya keinginan mereka adalah mereka ingin mengembangkan diri, mereka ingin mendapatkan kesejahteraan, mereka juga bisa mengupayakan sedikit kesejahteraan itu asalkan diberikan akses, kesempatan. Nah, ini juga pemerintah juga harus peka. Jadi peka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap mereka seperti itu. Iya, terutama kesempatan untuk mereka bisa berkarya ya. Kesempatan untuk bisa berkarya. Ya seperti kayak olahraga. Mereka bisa berprestasi, berkarya misalnya menulis, menyanyi, atau menciptakan lagu dan sebagainya itu juga teman-teman difabel itu tidak kalah dengan orang-orang normal. Mereka juga bisa, ada yang bisa pegang musik, ada yang bisa bermain musik dengan kakinya sendiri, ada yang kalau nggak salah saya pernah lihat ada yang bermain musik dengan giginya sendiri Pak. Tangan kaki sudah nggak ada, tapi dia bisa memainkan dengan mulutnya. Ada nggak kira-kira ya? Ini tantangan juga, misalnya stasiun TV mana yang berani memberikan ruang ya? Iya. Khusus untuk sejenis misalkan X Factor buat para penyandang difabel. Ya kan? Itu menarik itu Pak. Itu menarik dan itu juga mudah-mudahan kalau pemirsa atau difabel idol. Iya. Wow, keren banget loh kalau berani dibuat. Ini kalau ada pemirsa Falstars mendengar ini, usulan ini bisa ditindaklanjutin nih Pak. Kalau ada bisa ini kan lumayan, karena belum ada suatu acara seperti itu. Belum ada. Tapi coba lihat potensinya ya. Bila misalkan ada difabel idol atau X Factor difabel itu ya.
itu animo masyarakat, kemudian iklan. Iya. Karena yang sesuatu yang belum ada itu sebenarnya menarik, Pak. Iya. Apalagi kalau ternyata banyak talenta musisi dari kaum difabel yang Betul. berpotensi untuk Betul. memiliki nilai Iya. jual. Karena selama ini mereka sebagai apa ya, semacam kayak pelengkap hiburan, tapi Iya, bukan iya. kompetisi, Pak. Iya, iya. Tapi pelengkap hiburan, misalnya menampilkan 1-2 disabilitas yang bisa nyanyi seperti itu, suaranya bagus, tapi dia Terbatas penglihatan. tunarungu atau tuna ini, tapi suaranya bagus seperti itu. Nah, kemudian mereka ditampilkan untuk pelengkap acara. Nah, Iya. tapi menarik yang Bapak bilang, dibuatkan kompetisi tapi khusus orang-orang disabilitas gitu. Karena mungkin saja dengan adanya disabilitas idol seperti ini itu memberikan semangat Iya. bagi mereka untuk berkarya gitu. Nah, saya juga lagi berpikir bagaimana kalau saya nanti suatu saat di wilayah itu bikin semacam kayak macam fest disabilitas. Jadi tidak hanya nyanyi, tapi dia menggambar, dia melukis, yang kemudian bisa ditampilkan Face disabilitas ya. Face disabilitas. Keren itu, Pak. Keren itu, Pak. Ya, why not gitu. Apa saja yang menjadi potensinya silakan. Iya, silakan. Tanpa kita harus memberikan membatasi, akses, ya, iya, kita beri akses. kita memberikan akses. Karena sudah berapa banyak sebenarnya disabilitas yang sudah go internasional. Orang kita itu yang sudah go internasional karena apa, karyanya, ciptanya dan sebagainya. Dan sudah ada beberapa yang sudah go internasional. Ini genuine loh, Pak, ide ini yang kita bicarakan hari ini. Iya. Jadi pemirsa Falastop kalau mau melihat ini sebagai sebuah potensi yang mau dikapitalisasi, monggo Iya, silakan. why not gitu. Bagus ini Pak ide ini, dan saya yakin kalau ada pemirsa Falastop yang bisa jadi support atau Iya. apa, kita bisa kerjasama nih. Kerjasama. Lumayan nih Pak. Dan tentunya itu untuk para difabel. Difabel gitu. Jadi dan mereka nggak mau lagi dalam bentuk charity. Iya. Charity karena bagi Kalau charity itu charity tuh akan- merendahkan mereka. Iya, iya. Tapi mereka benar-benar mengeksplor dirinya bahwa saya juga layak seperti Indonesian Idol lah atau apa gitu. Jadi mereka juga bisa bersaing dengan orang normal sebenarnya. Perusahaan TV mana yang tertarik dengan tantangan Difabel Idol? Iya, iya. Wow, ya kan? Iya. Keren itu. Keren. Jadi ya ini juga memang harus didorong. Karena setahu saya salah satu amanah dari undang-undang disabilitas ini ada membentuk suatu komite nasional disabilitas. Namun saya belum tahu sejauh apa komite nasional ini sudah dibentuk, karena memang ini ranahnya ada di Kementerian Sosial. Saya belum dapat gambaran seperti apa, tapi dengan adanya komite, seharapnya dengan adanya komite nasional ini bisa itu tadi ide ini bisa ditampung dan bisa direalisasikan. Gitu, Pak. Baik, Pak. Seperti itu. Seru ya Pak ya, Pak Andi? Ini perlu keberanian untuk mewujudkan. Ya, betul. Perlu keberanian dan perlu ikut campur pemerintah. Tangan pemerintah bagaimana merealisasikan seperti ini. Jadi tidak membiarkan mereka sendiri mengupayakan sendiri, tapi bagaimana pemerintah juga ikut bertanggung jawab dalam merealisasikan seperti itu. Baik Pak, apa pesan Bapak kepada pemerintah dan stakeholder di luar sana? Ya, yang jelas bahwa para teman-teman disabilitas juga ingin dianggap seperti kita juga, sebagai orang normal yang ingin berkarya, menciptakan suatu karya. Tentunya kita harus hormati dan kita harus support mereka dengan kita duduk bersama dengan mereka, yang kemudian negara dan pemerintah mau tidak mau memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi segala aksesibilitas oleh penyandang disabilitas, sehingga kata-kata no one left behind ini benar-benar bisa terwujud, bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal seperti itu.
Ya. Keren ya Pak, no one left behind. Ya. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Dan quote itu menutup diskusi kita tentang undang-undang disabilitas pada sesi hari ini. Terima kasih Pak Andi sudah Siap. hadir Ya. mendiskusikan tentang undang-undang disabilitas. Kita berharap disabilitas bisa semakin berkarya dan seluruh stakeholder benar-benar memikirkan bagaimana mengimplementasikan undang-undang difabel ini kepada para penyandang disabilitas. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif supaya mendapatkan kesempatan pertama untuk bisa mengakses Falastalk. Sampai jumpa di Falastalk sesi selanjutnya.